Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan anak-anakku sekalian, pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang beriman kepada qada dan qadar. Maka dari itu, silakan disaksikan dengan baik sehingga apa yang ada dalam pembelajaran tentang iman dan qadar, iman kepada qada dan qadar, kalian dapat memahaminya dengan baik. Beriman kepada qada dan qadar. Dalam pembelajaran kali ini, kompetensi dasar yang nantinya akan didapat oleh siswa yaitu yang pertama, meyakini adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersikap optimis, berikhtiar dan bertawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar. Yang ketiga, menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada qada dan qadar. Dan yang keempat, menyajikan kaitan antara beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dengan sikap optimis, berikhtiar dan bertawakal. Pengertian qada dan qadar. Secara bahasa, qada artinya kehendak atau ketetapan hukum atau kehendak atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu. Qadar artinya ukuran atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu. Secara istilah, qada berarti sebagai kehendak atau ketepatan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluk sebelum makhluk itu diciptakan atau mewujud yang akan menjadi kepastian hukum. Qadar adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang apa-apa yang akan terjadi pada seluruh makhluknya pada masa yang akan datang. Qada dan qadar adalah sama-sama ketetapan Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh makhluk. Adapun berkaitan dengan iman kepada qada dan qadar terdapat pada Quran surat Al-Hadid ayat yang ke-22 sampai 23 dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengutus malaikat pada setiap rahim. Kemudian malaikat tersebut mengatakan, Ya Rabbi, ataukah sebatas segumpal mani? Ya Rabbi, ataukah sebatas segumpal darah? Ya Rabbi, ataukah sebatas segumpal daging? Dan jika Allah berkehendak memutuskan penciptaannya, malaikat mengatakan, Ya Rabbi, ataukah laki-laki, ataukah perempuan? Sengsarakah atau bahagia? Seberapa rezekinya? Kapan ajalnya? Lantas ditulis demikian pula dalam perut ibunya. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, bagaimana menampilkan perilaku iman kepada qada dan qadar? Yang pertama, sebagai manusia, kita selalu bersikap optimis, yaitu keyakinan dalam diri seseorang untuk berhasil mewujudkan harapan atau keinginan. Di antara orang-orang yang punya sikap optimis, cirinya yaitu 1. Memiliki harapan yang baik sebelum melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua, melakukan dengan sepenuh hati dan perasaan senang. Yang ketiga, mensyukuri keberhasilannya dan mengevaluasi kekurangan. Yang keempat, melihat segala sesuatu sebagai peluang dan kesempatan. Selain optimis, dalam sebagai wujud iman kita kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita selalu berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar yaitu upaya manusia yang dilakukan secara sungguh-sungguh dengan mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki untuk mencapai harapan dan keinginannya
atau cita-citanya. Dan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Ada dua ikhtiar, yaitu ikhtiar lahir dan ikhtiar batin. Anak-anakku sekalian, semoga dengan materi ini, yaitu iman kepada qadar dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, tentunya menjadikan kita sebagai insan yang selalu optimis dan selalu berikhtiar terhadap segala sesuatu yang kita cita-citakan, serta dalam memahami iman kepada Allah, tentunya semakin bertambah keimanan kita, tentunya semakin ada semangat dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita kita dengan langkah selalu berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, setelah memahami materi yang disampaikan di atas, maka selebihnya anak-anakku bisa menyelesaikan, yaitu lembar kerja peserta didik. Silakan nanti bisa dibuat kelompok, jumlahnya adalah minimal 4 anggota dengan ketentuan sebagaimana berikut. Tujuan pembelajaran di materi iman kepada qadar dan qadar: 1. Mengidentifikasi satu dalil naqli terkait qadar dan qadar. 2. Mengidentifikasi satu dalil akli terkait qadar dan qadar. 3. Menjelaskan makna qadar dan qadar. Selanjutnya, silahkan diskusikan dan uraikanlah dengan kelompokmu masing-masing tentang hal di bawah. Yang pertama, pengertian iman kepada qadar dan qadar. Yang kedua, dalil tentang qadar dan qadar. Yang ketiga, perilaku yang mencerminkan iman kepada qadar dan qadar. Setelah mendiskusikan pada kelompoknya masing-masing, selanjutnya berikan kesimpulan atas materi yang sudah disampaikan di atas, yaitu berkenaan dengan iman kepada qadar dan qadar. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga mendapatkan manfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.